Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Udara dingin di pagi hari, meminum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, ini adalah pantun, teman-teman. Pembelajaran kali ini kita dibuka dengan pantun. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga loh teman-teman. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada gambar teman-teman. Gambar organ peredaran darah manusia. Ada kapiler paru-paru, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Nah, ini saling bekerja sama teman-teman. Dari kapiler sampai bilik ini semua bekerja sama untuk mengalirkan darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Nah, mulai dari bilik kanan, kalian bisa lihat gambarnya ya. Sambil kalian lihat gambarnya, halaman 2, mulai dari bilik kanan menuju arteri, lalu ke paru-paru, lalu ke vena dan ke serambi kiri. Nah, ini adalah perjalanan CO2 dan O2 teman-teman. Sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini terjadi pengolahan atau pertukaran antara CO2 dan O2. Nah, ini waktunya sangat cepat teman-teman. Nah, antara bilik kiri menuju arteri menuju ke seluruh tubuh dan ke vena, selanjutnya ke serambi kanan.
Ayo menulis. Menurut kalian sudah paham belum teman-teman apa yang diterangkan Kak Wafik tadi? Semisal kalian belum paham, Kak Wafik usahakan pada video selanjutnya Kak Wafik akan buat animasi tentang perjalanan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Kalian bisa tulis di komentar. Nanti Kak Wafik buatkan animasi. Kak Wafik usahakan untuk menunjang agar kalian lebih mudah untuk memahami materi ini. Kamu telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Coba tuliskan organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Nah, di sini kalian bisa tulis jantung, pembuluh darah, paru-paru. Nah, gitu saja sudah benar sebenarnya teman-teman. Namun ketika kalian ingin melengkapi, jantung itu fungsinya untuk apa? Pembuluh darah itu untuk apa? Nah, kalian bisa melengkapinya juga. Saya ulangi lagi, kalian bisa menulis jantung, pembuluh darah, dan paru-paru itu saja sudah benar. Ketika kalian ingin menuliskan beserta fungsinya itu juga lebih baik. Kamu telah melakukan kegiatan di atas. Kamu telah mengetahui organ-organ peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah manusia? Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia sebagai berikut. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Nah, ini bisa kalian rasakan sendiri. Kalian bisa memegang dada kalian. Nah, di situ seperti ada detakan, teman-teman. Nah, itu ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas jika ditekan pembuluh nadinya pada pergelangan tangan dan pada leher di bawah telinga. Untuk dapat menghitung denyut nadi, ayo lakukan percobaan berikut. Ayo mencoba. Nah, di sini ada percobaan teman-teman pada halaman 4 ya. Coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. Tempelkan dan tekan, tapi jangan terlalu keras ya teman-teman, cukup sewajarnya saja pada pergelangan tangan. Hitunglah denyut nadi selama 15 detik. Jadi denyut nadi itu kan seperti detakan pada tangan kita. Nah, itu kalian bisa menghitung sambil dimeniti atau didetiki. Jadi kalian lihat detiknya lalu kalian mulai menghitung. Nah, seperti itu. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung adalah
elektrokardiograf. Ingat, alat untuk mengukur denyut jantung disebut elektrokardiograf. Apa teman-teman? Elektrokardiograf. Ya, benar sekali. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik. Pembuluh darah nadi itu dinamakan arteri, sedangkan pembuluh darah balik itu disebut vena. Pembuluh nadi dan arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang paling besar disebut aorta. Ingat disebut apa? Aorta. Pembuluh balik maksud saya yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, jadi arteri itu membawa oksigen, sedangkan vena atau pembuluh balik itu membawa karbon dioksida. Nah, seperti itu ya kesimpulannya. Ini bisa kalian hafal atau kalian ingat-ingat istilah-istilah dari ini ya. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai 160.000 kilometer. Wow, panjang sekali ya. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Untuk lebih memahami, ayo lakukan kegiatan menulis berikut. Ayo menulis. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh darah nadi dan balik. Pembuluh darah nadi dan balik mempunyai peranan yang berbeda, teman-teman. Apakah perbedaan peranan pembuluh darah nadi dan balik? Mari kita cari tahu. Nah, seperti ini ya, perbedaan antara pembuluh darah nadi dan pembuluh darah baik. Saya akan menggantinya, nah seperti ini. Nah, pembuluh darah nadi itu nama lainnya adalah arteri, sedangkan pembuluh darah baik itu nama lainnya adalah vena. Pembuluh darah nadi berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, udara yang kita hirup itu teman-teman. Sedangkan pembuluh darah balik itu berisi darah kotor, kaya karbon dioksida. Yang kita hembuskan ini karbon dioksida teman-teman. Jadi kita kan menghirup dan juga mengeluarkan udara ya. Nah, ketika kita menghirup itu kita menghirup oksigen, ketika kita mengeluarkan itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Lalu seperti ini ya, kalian bisa lihat kotak ini pada halaman 6 yang paling atas. Selanjutnya paru-paru. Nah, paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Seperti pada gambar, tabung bercabang yang jumlahnya ribuan
Semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ayo berkreasi. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk menggambar. Kalian bisa gambar di buku tulis kalian ya. Atau mungkin kalian gambar di buku gambar kalian masing-masing. Gambar tentang materi peredaran darah manusia. Nah, seperti ini contoh gambarnya ya. Ini gambarnya sama seperti pada halaman 2, hampir sama seperti pada halaman 2 yang paling atas itu ya. Kalian bisa menambahi tulisan-tulisan ini. Kelihatan kan tulisannya? Kak Wafik akan membacakan ketika kalian tidak kelihatan. Tolong disimak ya. Ini tulisannya, arteri pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung mengandung CO2 ke paru-paru. Saya ulangi lagi. Arteri pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung CO2 ke paru-paru. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung menuju paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Vena pulmonalis mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju jantung. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Dan yang terakhir, bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa gambar di buku tematik kalian pada halaman 7. Ketika tidak muat, kalian bisa gambar di buku tulis kalian masing-masing atau di buku gambar kalian masing-masing. Cara kerja organ peredaran darah manusia. Nah, cara kerja peredaran darah manusia itu, ini ada pada halaman 7 yang paling bawah ya. Dikendalikan oleh jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh atau ke seluruh tubuh. Saat jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Nah, Kak, kok banyak banget sih? Nah, ketika kalian ingin menulis sampai ini, dari awal sampai ini saja sudah benar. Namun ketika kalian ingin menulis semuanya, itu lebih baik teman-teman. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara peredaran darah tersebut bekerja. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sangat sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan pantun. Pantun yang dibawakan Siti sebagai berikut. Nah, ini contoh dari pantun teman-teman. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, ini termasuk pantun. Coba kalian perhatikan akhir baitnya atau akhir katanya di sini, akhir kalimatnya. Ini kan indah teman-teman, karena ini bersajak. U-R-A-N, U-R-A-N. Nah, seperti ini.
Apa yang kamu ketahui tentang pantun? Tahukah kamu apa itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu lama asli dari Indonesia yang terdiri atas sampiran dan juga isi dengan rima AB-AB. Seperti yang Kak Wafik bacakan tadi itu dengan rima AB-AB. Ada juga dengan rima AAAA atau BBBB. Nah, itu juga bisa. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya ketika ada kesempatan Kak Wafik akan menerangkan lebih detail tentang pantun ya. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa jam dinding di kelas Siti menunjukkan pukul 12:40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-teman segera berkemas-kemas untuk pulang. Siti dan teman-teman mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-teman segera mengayuh sepeda untuk pulang ke rumah. Pada malam hari, Siti merenungkan pelajaran yang dipelajari di sekolah. Mari kita bantu Siti untuk memecahkan renungannya. Nah, ini ayo renungkan. Siti bingung, organ peredaran darah manusia itu kenapa sih perlu dijaga? Dan bagaimana dengan orang yang tidak peduli dengan kesehatan organ peredaran darah? Organ peredaran darah itu perlu dijaga. Kenapa? Karena darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Orang yang tidak peduli terhadap kesehatan organ peredaran darah, maka sirkulasi darahnya tidak lancar. Maaf, ini lancar ya teman-teman. Kalian bisa menggantinya sendiri, Kak Wafik salah tulis. Lancar. Dan dapat berakibat fatal. Jadi kita harus menjaga organ peredaran darah kita ya. Nah, ini ada kerjasama dengan orang tua. Biasanya kan Kak Wafik tidak membahas untuk kerjasama dengan orang tua. Namun di sini ada tabel, maka dari itu Kak Wafik akan membahasnya. Pada halaman 10 ya teman-teman. Kegiatan anggota keluarga dalam upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Ini sebenarnya banyak sekali cara untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Di sini Kak Wafik sebutkan beberapa saja, yaitu mengonsumsi makanan yang bisa memperlancar peredaran darah. Apa saja sih makanan yang bisa memperlancar peredaran darah? Ada kacang almond, pisang, buah jeruk, jahe, kuaci, kunyit, kenari, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Lalu meninggalkan rokok. Nah, rokok ini tidak baik untuk paru-paru teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa paru-paru itu peranannya juga sangat penting. Lalu menjaga berat badan yang ideal, olahraga yang rutin. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.